Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Selamat datang di podcast Sains bersama saya Yulina, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unisula. Dan saya Ika Nur Safitri, mahasiswi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unisula. Podcast hari ini kita akan membahas seputar pengetahuan bahasa Indonesia, yaitu deiksis. Apa sih makna deiksis itu? Kasih paham dong Ika, mungkin masih banyak teman-teman yang belum paham betul dengan kata deiksis. Oke, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya. Di sini kita sama-sama belajar saja. Sebenarnya kata deiksis ini sudah sering kita gunakan setiap hari dalam tuturan sesuai konteks yang kita alami. Untuk lebih jelasnya lagi, tetap stay tune ya. Menurut Saragih menyatakan bahwa deiksis adalah sebagai unit linguistik bunyi, kata, frase, atau klausa dengan rujukan atau maknanya ditentukan oleh konteks dengan rujukan ke pemakaian bahasa. Menurut Alwi menjelaskan deiksis adalah gejala semantik yang hanya dapat ditafsirkan acuannya atau rujukannya dengan memperhitungkan situasi pembicara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Putrayasa menyatakan bahwa deiksis dapat diartikan hal atau fungsi menunjuki sesuatu di luar bahasa yang artinya kata yang mengacu pada personal, waktu, dan tempat suatu tuturan. Deiksis sendiri memiliki beberapa jenis beserta contohnya, yaitu 1. Deiksis personal, 2. Deiksis tempat, 3. Deiksis waktu, 4. Deiksis wacana, dan yang terakhir kelima yaitu deiksis sosial. 1. Yaitu deiksis personal. Deiksis personal adalah kata atau kelompok kata yang merujuk kepada pronominal sebagai peran atau peserta dalam peristiwa berbahasa. Ada 3 kategori peran yang biasa terlibat dalam peristiwa bahasa, yaitu A. Kategori persona pertama merujuk pada kata saya, B. Kategori persona kedua merujuk pada kata kamu, dan C. Kategori persona ketiga merujuk pada kata dia. Contohnya, kategori persona kedua yaitu kamu cantik. Yang kedua yaitu deiksis tempat. Deiksis tempat adalah pemberian bentuk kepada lokasi ruang dari lokasi pembicara dalam peristiwa berbahasa. Biasanya menggunakan kata di sana, di sini, di situ, dan sebagainya. Contohnya, di sana ada pagelaran seni tari. Yang ketiga yaitu deiksis waktu, pemberian bentuk terhadap titik atau jarak waktu dipandang dari waktu suatu ungkapan dalam peristiwa berbahasa. Biasanya menggunakan kata kemarin, besok, hari ini, minggu depan, dan sebagainya. Contohnya, besok kita harus pergi. Yang keempat yaitu deiksis wacana. Deiksis wacana adalah kata-kata atau frase yang berfungsi untuk mengungkapkan bagian-bagian kalimat dalam wacana atau ujaran. Deiksis wacana memiliki 2 sifat, yaitu bersifat anaflora dan kataflora. Contoh anaflora yaitu Nadia belum mendapatkan pekerjaan, padahal dia sudah lulus sekolah 3 tahun yang lalu. Sedangkan contoh kata flora, di sini di gubuk tua ini kakek itu ditemukan. Yang terakhir, yang kelima yaitu deiksis sosial. Deiksis sosial menunjukkan adanya penggunaan ekspresi lingual yang menandai pertalian hubungan sosial di antara partisipan dalam peristiwa penutur. Contohnya, apakah saya bisa berbicara dengan Nyonya Ratih? Oh, jadi seperti itu. Oke, dapat saya simpulkan bahwa deiksis merupakan kajian pragmatik yang berfungsi menunjukkan kata kepada personal, waktu, dan tempat suatu tuturan.
Baik teman-teman, saya Yulina dan rekan saya Ika Nur Safitri pamit undur diri. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ika sudah menyempatkan hadir dalam podcast Sains pada hari ini. Semoga semua ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.